Timnya Pauli. Kota Bandung masuk, Kota Bandung masuk. Tim Pangkalan Bun ini sudah hadir semua belum ini? Tim Pangkalan Bun, Kalteng. Ayo, Kalteng. Surabaya masuk, Surabaya. Surabaya masuk. Kenapa ini kalau pada Zoom pada males? Pekanbaru hadir, Pekanbaru. Oke. Ya. Jantar hadir. Banten hadir, Banten. Jawa Barat hadir, Pak. Hadir, Batam. Bekasi. Cirebon. Ya masuk Bukja. Ya, siapkan buku sama pensil untuk mencatat biar nanti tidak bertanya-tanya lagi karena usia ya sudah menjelang Bali hujan ya. Cianjur, Jawa Barat. Oke, siap hadir sekarang. Bogor masuk Bogor. Bekasi panas, Pak, Bekasi. Kok panas? Panas ini. Cirebon. Samarinda Kaltim masuk. Oh lihat gambar. Ini bagaimana bisa 0-0 ini? Oke, 1 menit lagi kita akan mulai Bapak Ibu ya. 20 teman. Siapkan kopi, siapkan gorengan. Madura masuk. Siapkan gorengan. Oke, mohon maaf saya mute semua Bapak Ibu. Kenapa itu ya? Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Selamat malam. Anu ya. Bentar, suaranya Putus Pak Santos. balik suaranya, Pak. Iya. Halo, jelas? Ya, jelas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera Bapak Ibu semuanya. Ketemu lagi dalam Zoom pada malam hari ini. Setelah beberapa hari kita tidak ketemu ya. Tentunya ini informasi ada terbaru. Kemarin saya ketemu dengan beliau ya, Bang Hendrik, yang sebagai jembatan kita dengan developer ya. Jadi Bapak Ibu, saya sekali lagi saya pastikan ya, developernya adalah dari China Bapak Ibu ya. Jadi kalau informasi dari mana-mana dan seterusnya jangan dipercaya ya, abaikan saja. Jadi betul-betul kita ini CTCP ini developernya dari China Bapak Ibu ya. Jadi jangan khawatir ya, karena memang
kenapa Bang Hendrik belum nge-zoom, karena saat ini beliau masih mempersiapkan semuanya Bapak Ibu ya. Jadi gini Bapak Ibu, nanti pahami betul ya apa yang saya jelaskan, mulai dari opsi 1 sampai dengan nanti opsi 10 Bapak Ibu ya. Itu ekosistem yang sudah disiapkan oleh CTCP untuk kita semua Bapak Ibu ya. Jadi nanti semuanya akan disiapkan oleh Bang Hendrik, baik dari nanti presentasi, kemudian nanti ada YouTube, dan sebagainya sudah disiapkan semuanya Bapak Ibu ya. Ini lagi di develop dan nanti insya Allah ini jadi proyek yang luar biasa insya Allah begitu Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu, opsi 1 saat ini kurang begitu menguntungkan. Jadi saran saya opsi 1 tidak perlu atau sementara di stop dulu. Opsi 1 ya, opsi 1 ya. Opsi 1 yang pakai gas fee ya, karena memang dapatnya sedikit dan itu harus di vesting 50 kali ya. Itu off dulu. Nah, saat ini yang harus dilakukan Bapak Ibu, teman-teman semuanya, karena sudah keluar opsi yang keempat yaitu mining ya, kita mendapatkan koin BTCP ya. Nah, gini Bapak Ibu, opsi 2 ya. Opsi 2 itu adalah klaim opsi 2 yang proporsional, saat ini dapat sekitar 89 ya, karena harga turun mungkin tetap itu sebenarnya sangat menguntungkan, tetapi kalau di remove langsung itu kurang begitu menguntungkan. Jadi strateginya Bapak Ibu kombinasi dengan opsi yang ketiga yaitu prediction ya. Prediction yang kita ada long shot ya, ada long shot ya, atau up down yang kemarin ini diganti istilahnya dengan long shot, sama aja Bapak Ibu ya. Ya ada payout yang besar dan payout yang kecil. Jadi nanti Bapak Ibu opsi 2 lakukan di opsi 2, klaim semampu Bapak Ibu, jangan terlalu banyak dulu karena nanti harga juga akan bisa turun juga. Makanya mungkin di 10 sampai 40 akun, kemudian di long shot diperkecil biaya gas fee-nya untuk di-remove, sehingga kita berapapun harga tetap masih diuntungkan. Kenapa? Karena itu hampir pasti gratis, yaitu karena apa? Biaya BNP-nya kecil sekali dan biaya gas fee untuk CTCP-nya juga sangat-sangat kecil, sehingga itu anggap aja itu sebenarnya DEP itu memberikan kita gratis ya. Angkanya di $1,5 ya. Berapapun harga itu tetap di angka $1,5 Bapak Ibu ya. Nah, opsi 2 inilah gunakan ya, kombinasi dengan prediction opsi yang ketiga, gunakan untuk gas fee mining. Gunakan gas fee untuk mining opsi yang keempat. Mining ini Bapak Ibu ya, ini ada 2, mining normal dan mining booster. Mining ini nanti ya, kenapa diadakan? Karena sebenarnya ini juga sama nanti berkelanjutan, ada project-project yang di BTCP, nanti ada project-project Edson dan lain sebagainya, ini sudah disiapkan juga ya. Jadi nanti kita dapatnya koin BTCP Bapak Ibu, yang harganya saat ini Bapak Ibu abaikan dulu ya, abaikan dulu karena memang belum terjadi jual beli di market ya. Jadi itu abaikan dulu ya. Informasi nanti BTCP itu akan dipatok di harga 10 sampai $15 di saat nanti supply 21 juta koin BTCP itu habis Bapak Ibu ya. Itu nanti harganya infonya di angka 10 sampai $15 Bapak Ibu ya. Jadi abaikan saja harga yang ada di TP dan di DEX saat ini Bapak Ibu ya. Nggak usah pusing dengan harga BTCP. Saat ini pastikan aja kita mining. Nah, mining ya atau opsi yang keempat ini ada normal dan ada booster. Normal itu untuk mitra baru yang mendaftar ya di bawah kita ya. Gratis, pakai link kita, kemudian bisa klaim mining dengan normal ya, itu dapatnya 0,03 BTCP. Siapkan gas fee berupa BNB. Berapa BNB-nya? Berkisar antara sekitar 250 sampai 280-an lah.
ya 0,000018 sekian ya. Itu berkisar anggaplah di 300 rupiah lah katakanlah begitu ya, 300 rupiah. Sebenarnya kurang sih, 28 atau 25 ya, sekitar itulah ya. Anggap aja 300 rupiah. Jadi siapkan untuk klaimnya ya, untuk gas fee-nya ya, untuk mengklaimnya ya. Nah, yang kedua, jadi normal ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang mungkin kemarin hanya buat akun sedikit yang sudah habis mungkin sudah habis ya, di kemarin digunakan untuk opsi 2 ataupun mungkin di prediction sehingga habis ya, itu bisa menggunakan mining dengan pilihan normal Bapak Ibu ya, dengan pilihan normal ya. Nanti siapkan aja gas fee-nya berupa BNB ya, per 30 detik ya. Jadi mining ininya per 30 detik. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu ya, waduh ternyata 100 akun aja butuh waktu 1 sampai 2 jam ya untuk menghabiskan 100 CTCP. Nah, kenapa kok satu-satu? Ini ada maksudnya sebenarnya Bapak Ibu ya. Bukan diambil dengan keputusan serampangan. Kenapa? Ini ada project yang berkelanjutan nanti dengan traffic Bapak Ibu. Nanti kita ada project traffic yang AdSense yang nanti berkelanjutan dengan menggunakan CTCP. Nah, makanya dibuat satu CTCP miningnya ya. Kenapa enggak 10? Kenapa enggak 5? Kenapa enggak 100 sekalian? Nah, itu satu. Yang kedua, memberikan kesempatan semua orang untuk bisa mining ya, untuk bisa mining ya. Jadi kalau 1 per 30 detik, 1 per 30 detik itu sehingga memberikan kesempatan siapa saja untuk bisa mining di BTCP ya. Beda kalau kita kasih langsung 100 sehingga yang hanya punya yang dapat adalah yang punya koin banyak aja, sehingga yang diuntungkan yang punya koin banyak aja. Nah, di sini enggak, yang koin banyak tetap diuntungkan ya, tetapi yang punya koin sedikit dengan adanya normal juga bisa ada kesempatan ya, atau yang punya KYC sedikit atau akun sedikit juga punya kesempatan ya. Jadi sehingga apa? Sehingga semuanya bisa mendapatkan poin BTCP Bapak Ibu ya. Dan insya Allah dijamin, insya Allah itu dipastikan insya Allah nanti juga akan cair Bapak Ibu, dan tanpa vesting Bapak Ibu ya. Nanti begitu nanti sudah selesai mining ya, itu akan bisa dicairkan ya, seperti halnya CTCP kemarin Bapak Ibu. Dan DEP juga akan beli kembali karena itu semua terbagi kan, seperti itu. Harga akan naik turun seperti itu. Oke. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya dari mana nih biaya 300 rupiah ini? Kalau ini 100 koin, ini banyak nih, 30.000 ya, 30.000. Makanya Bapak Ibu saat ini manfaatkan betul opsi 2 ya, dan prediction opsi 3. Jadi berapapun Bapak Ibu di situ dapat, langsung lakukan long shot sehingga Bapak Ibu akan mendapatkan modal untuk gas fee di mana? Di mining ya. Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan dana lagi ya, karena kita dananya udah terkuras mungkin ya. Tetapi kalau ada Bapak Ibu mungkin kemarin ada dana, monggo silahkan dipakai untuk gas fee. Tetapi untuk Bapak Ibu yang mungkin sudah kehabisan dana, manfaatkan opsi 2 dan prediction untuk mendapatkan gas fee berupa BNB. Jadi langsung lakukan long shot, kemudian langsung dijual, nanti di remove dan langsung ditukar ke BNB ya. Itu gunakan BNB-nya itu untuk mining atau gas fee mining ya. Jadi Bapak Ibu itu ya. Jadi itu BTCP mining mendapatkan BTCP stoknya atau supply-nya 21 juta, tetapi Bapak Ibu yang bisa di mining hanya 10,5 juta. Karena yang 10,5 juta itu diperuntukkan untuk reward. Rewardnya terbagi, level 1 itu 50%, level 2 30%, level 3 20%. Jadi 100% jumlahnya.
sehingga 10,5 juta itu diperuntukkan untuk mining dan 10,5 juta diperuntukkan untuk reward. Pinter-pinter Bapak Ibu mining ya. Pastikan mining yang terbawah dulu sehingga yang atasnya sampai 3 level itu dapat Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu akan dapat double, istilahnya begitu ya. Bapak Ibu punya banyak akun ya. Kemarin sama Bang Indri kan sudah di AD ada 1, ada 31 gitu. Nah, itu mining yang dari bawah dulu ya. Mining dari bawah. Nah, strategi nanti teman-teman jauh lebih pinter lah bagaimana untuk mendapatkan CTCP lebih banyak. Tentunya apa? Ya mining lebih banyak ya. Saya lagi pesan saya gas fee-nya dari opsi 2 ya. Sehingga kita tidak mengeluarkan dana lagi Bapak Ibu ya, karena opsi 2 dan kombinasi prediction itu bisa menghasilkan pundi-pundi cuan ya, dan itu kita manfaatkan untuk gas fee di mining keempat ya, mining ya, opsi yang keempat. Jadi saya lagi Bapak Ibu ya, supply-nya 21 juta dan itu akan bisa dicairkan setelah 21 juta itu termining semua. 10,5 mining dan reward-nya 10,5 sudah habis, maka akan bisa dicairkan, bisa di-remove ya, nanti langsung masuk ke TP dan bisa di-swap Bapak Ibu. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Dan selagi masyarakat umum bisa menikmati BTCP dengan gratis juga ya, nanti dengan opsi yang normal. Kalau kita gunakan opsi booster karena dapatnya lebih banyak. Yang normal dapatnya 0,03 BTCP, kalau yang booster seperti kita ini dapatnya 0,09 BTCP, sehingga 100 CTCP itu dapatnya sekitar 9 BTCP Bapak Ibu ya. Dana yang dibutuhkan atau gas fee yang dibutuhkan sekitar 28 sampai 30 ribu, anggap aja 30 ribu. Begitu Bapak Ibu. Nah, harganya berapa? Informasi di harganya di harga 10 sampai 15 dolar Bapak Ibu ya. Informasinya begitu ya. Itu cara apa istilahnya developer untuk apa? Membagikan atau membakar koin CTCP dulu, kemudian membagikan koin BTCP ya, seperti itu. Oke. Sebenarnya Bapak Ibu perlu dipahami juga prediction ini atau long shot itu sebenarnya perusahaan tidak terlibat jadi bandar. Mereka hanya memfasilitasi untuk ada prediction di situ, ada long shot di situ. Sehingga long shot itu hasilnya juga dari kita, ada yang menang, ada yang kalah. Ya, itu dari semua mitra-mitra di seluruh dunia yang melakukan prediction long shot ya. Jadi jangan ada anggapan wah ini sudah ada dikeluarkan opsi 2-nya karena apa uangnya developer habis. Oh, jangan khawatir Bapak Ibu ya. Mereka punya Aster yang banyak sekali hasil daripada beli waktu Aster diluncurkan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya lagi manfaatkan opsi 2 dan prediction untuk mendapatkan BNB ya, dan digunakan untuk opsi yang yaitu mining Bapak Ibu ya. Opsi yang keempat yaitu mining. Oke. Terus kemudian Bapak Ibu, apakah nanti BTCP ini akan jatuh parah? Ya, insya Allah enggak. Kenapa? Karena ada project lain nanti yang mengikuti koin BTCP, Bapak Ibu. Ya, nanti ada ada project lain yang akan mengikuti project BTCP. Nanti berupa traffic dan AdSense, Bapak Ibu. Nanti kita di situ ya BTCP kita nanti kalau kita simpan atau masih kita punya, nanti akan dipakai sebagai energi untuk ya penambangan BTC Bapak Ibu, bukan penambangan sih, kita akan mendapatkan BTC dengan hanya mengeklik iklan di AdSense-nya nanti, begitu Bapak Ibu, nantinya begitu Bapak Ibu ya, dengan kita mengeklik iklan, gas fee-nya atau energinya berupa BTCP, kita mendapatkan koin real BTC Bapak Ibu. Wah, luar biasa Bapak ini. Seperti itu nanti ya. Ya. Seperti halnya Bapak Ibu mungkin tahu Pi ya. Pi itu luar biasa, narasinya luar biasa, bahkan sampai orang-orang setia, begitu setia sampai 6 tahun lebih ya, 6 tahun lebih. Padahal itu ada bisnis di situ Bapak Ibu, kalau tahu ya, bisnis AdSense ya.
bisnis iklan Bapak Ibu. Ya, setiap kita ngeklik itu ada keluar iklan dan itu mereka dibayar Bapak Ibu. Nah, itu luar biasa gede hasilnya Bapak Ibu. Sehingga apa? Perlu adanya konsep seperti itu juga nanti di kita Bapak Ibu ya. Seperti itu, oke. Bentar. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi mining nanti akan mendapatkan koin BTCP. Jadi jangan ada pertanyaan nanti harganya berapa dan seterusnya. Kemudian nanti cair apa tidak? Insya Allah cair Bapak Ibu, dan infonya itu dari Bang Hendrik. Insya Allah cair dengan harga 10 sampai 15 dolar di awal. Tentunya setelah nanti dapat ya langsung jual, ya mesti akan turun, naik lagi, yang turun, naik dan begitu seterusnya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian ada opsi yang kelima Bapak Ibu ya. Opsi kelima ini adalah opsi pool Bapak. Pool yang sudah muncul di Web3 kita ya, opsi pool. Pool ini nanti itu kita menaruh CTCP kita ya di pool dan mendapatkan per hari 3% Bapak Ibu. Berupa koin CTCP. Ya, nah 3% ini terbagi untuk kita yang naruh dana di pool itu 1,5% per hari. Ada yang 1,5% untuk network ya. 3 level juga Bapak Ibu ya, 3 level juga. Berapa? 50%, 30% level 2 dan 20% level yang ketiga ya. Level yang ketiga ya. Jadi saya ulang, pool yang sudah ada muncul di web kita ini tujuannya untuk apa? Kita naruh CTCP kita yang nganggur ya di TP itu taruh di pool, kemudian tiap hari kita akan menerima 3% terbagi dari hak kita. Dividennya 1,5% dan 1,5% akan keluar ke network 3 level, 50% level 1, 30% level 2 dan 20% level yang ketiga Bapak Ibu ya. Ini luar biasa juga ya, dapatnya koin CTCP dan tiap hari langsung dijual bisa ya. Terus poolnya itu unlock Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa ambil kapan saja. Jadi strateginya monggo nanti biaya dari mining bisa diambilkan dari hasil pool Bapak Ibu ya. Itu strategi yang kedua. Tadi untuk mining yang butuh gas fee untuk BTCP itu dari opsi 2 kombinasi dengan prediction ya. Bapak Ibu bisa gunakan itu untuk gas fee mining. Kemudian yang cara kedua, Bapak Ibu kalau punya CTCP banyak bisa dimasukkan ke pool dan kemudian tiap hari hasilnya dijual atau diswap ke BNB untuk mendanai mining Bapak Ibu ya. Itu cara kedua ya. Oke Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian ya ada opsi yang keenam yang sudah muncul juga di web kita yaitu loans ya atau pinjaman Bapak Ibu. Yang ini juga ada di tempat lain, ada di Binance ya. Jadi pinjaman ini nanti ya Bapak Ibu bisa naruhkan ya di simpan CTCP misalnya 1.000 CTCP ya di situ. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa pinjam lagi berapa? 75%-nya. 75%-nya itu dipinjem ya. Nanti dapat 750. Nah, 750 ini nanti bisa Bapak Ibu gunakan masuk di pool ya. Tujuannya apa sih kita loan ini? Satu, menyelamatkan harga kita kalau nanti harga ini naik, maka kita tetap punya 1.000 CTCP Bapak Ibu ya. Dan utang kita juga akan bisa lunas kalau harganya naik seperti itu. Nah, kalau nanti harganya turun ya kita juga tidak terlalu rugi. Kenapa? Karena ada asuransi 25% ya. Jadi nanti alurnya bisa kita masukkan ke loan, kemudian kita ambil 75%.
terus masukkan ke pool. Poolnya keluar 1,5% per hari, kita gunakan itu untuk mining yang opsi yang keempat, mining BTCP yang sekarang kita lakukan Bapak Ibu ya. Oke, itu untuk loans ya. Saat ini yang aktif baru mining ya, yang pool sama loans belum ya. Ada lagi opsi yang ketujuh yaitu roket Bapak Ibu. Roket ini adalah bot trading Bapak Ibu, yang dia menggunakan gas fee berupa koin plus ya. Nanti Bapak Ibu bisa gunakan ini atau siapapun bisa menggunakan bot trading kita namanya roket ini. Gas fee-nya bahan bakarnya adalah koin plus ya. Dan ini nih Bapak Ibu kita tinggal ngonekkan saja ya. Ke mana? Ke Binance dengan akun kita di TP. Ke Indodax dengan akun kita di TP ya. Jadi tinggal dikonekkan saja. Nanti tradingnya di Binance itu adalah Aster dan USDT Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu karena ini robot trading yang sudah teruji, saat ini juga sudah diuji coba lama di Binance oleh dev kita, dan hasilnya luar biasa karena kita ini hanya spot tradingnya ya, dan itu hanya jual beli Aster sama USDT, sehingga selisihnya itu sangat-sangat untung karena itu trafficnya tinggi ya. Dan di Indodax nanti juga apa? Di Indodax nanti US dollar dan rupiah Bapak Ibu ya, jual beli US dollar dan rupiah, dan kita ngambil selisihnya. Begitu Bapak Ibu. Nanti di Vietnam dengan mata uang lokal, di exchanger lokalnya. Di Thailand juga begitu dengan mata uang baht-nya dengan US dollarnya, dengan exchanger lokalnya di sana. Di Malaysia juga begitu, di ringgit dengan US dollarnya, dengan exchanger lokal di sana, dan seterusnya Bapak Ibu ya. Gitu. Dan di Binance itu koinnya adalah Aster dan USDT Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, itu hasilnya wah luar biasa, informasinya sangat-sangat menguntungkan, bahkan dalam 1 bulan bisa 40-50% Bapak Ibu ya. Itu kan luar biasa Bapak Ibu ya. Oke. Roket ya. Roket ini nanti juga akan keluar bonus Bapak Ibu ya, tapi hanya 1 level Bapak Ibu ya. Sorry, bukan roket ya. Loan yang keluar satu level, hanya sedikit lah, itu hanya 6%, sedikit sekali lah itu ya. 1 level sedikit sekali lah ya. Sedikit, insya Allah itu hanya sedikit lah itu ya. Yang penting kita pikirkan loannya nggak perlu bonusnya, kan kecil bonusnya ya. Oke, terus roket. Kemudian ada opsi yang ke 8 Bapak Ibu ya, opsi 8 ya, opsi 8, 9 sama 10 sudah disiapkan untuk kita ya, tetapi kita belum diberitahu Bapak Ibu apa itu ya. Ada 10 opsi, ada 10 project ekosistem yang sedang berjalan Bapak Ibu ya, tapi yang 8, 9, 10 belum dikasih tahu ke kita Bapak Ibu. Saat ini baru sampai ke 7 Bapak Ibu, dan kita baru menjalani sampai ke 4. Jadi nanti Bapak Ibu, saya lagi fokusnya itu hanya pertanyaan opsi 1, opsi 2, opsi 3, dan opsi 4 Bapak Ibu ya. Saya tidak terima pertanyaan pool, loan, sama roket karena ini masih project nanti ya. Nanti sekedar tahu saja Bapak Ibu, sehingga nanti ke depan tidak canggung. Oh, ini ternyata kemarin udah dikasih tahu sama Bang Santos. Oh, begini seterusnya. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi santai saja, tidak perlu nanti untuk yang pool, yang loan, dan untuk roket tidak perlu ditanyakan ya, karena itu informasi yang insya Allah nanti segera muncul Bapak Ibu. Begitu ya. Jadi ini kalau ada pertanyaan nanti Bapak Ibu cukup di mining, di prediction, dan di opsi ya. Seperti itu Bapak Ibu. Khusus untuk remove memang kemarin ada keterkendala, ada yang sampai lama 2-3 hari tidak masuk, tidak perlu lapor karena memang itu ada kendala beberapa setelah adanya kemarin kendala di blockchain itu, di serangan Cloudflare itu ada beberapa memang yang agak ngebug sehingga terkendala di pengiriman. Dan Bapak Ibu, kenapa ini remove kok bonusnya itu kayaknya di manual? Karena memang sengaja di manual karena saat ini serangan kepada CTCP luar biasa Bapak Ibu, serangan hacker luar biasa, sehingga kalau nanti tidak
di manual dicek betul ya, nanti kebobolan seperti yang lain kemarin sudah terjadi di proyek yang lain Bapak Ibu ya, rugi puluhan bahkan ratusan juta dolar Bapak Ibu ya. Jadi ini betul-betul untuk remove itu disortir betul, jangan sampai nanti kecolongan karena banyak hacker yang menyerang Bapak Ibu ternyata ya, karena proyek CTCP ini sebenarnya proyek yang luar biasa Bapak Ibu ya. Dari awal memang ini viral, jadi ini insya Allah semoga nanti bisa mensukseskan kita semua Bapak Ibu ya. Oke gitu Bapak Ibu ya, saya kira cukup penjelasannya. Kalau mau nanti ngobrol, bertanya, monggo silahkan. Saya tidak tanggapi yang full, yang launch, yang roket ya. Nanti itu ada masanya sendiri, ada waktunya sendiri karena masih proyek yang ke depan. Bapak Ibu bisa tanya dari opsi 1, 2, 3, dan 4. Begitu Bapak Ibu. Kita mulai dari Bang Surya. Monggo silakan open mic Bang Surya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini karena saya juga maaf, kadang juga tidak aktif di Zoom, Pak. Jadi mungkin yang saya tanyakan mungkin bagi teman-teman semua sudah tidak asing lagi masalah ini. Tapi karena saya tanyakan, karena saya belum memahami waktu itu kan opsi yang pertama, terus yang kedua. Nah ini masalah yang akan saya tanyakan itu di opsi yang kedua, Pak. Oke. Ketika pertama itu kan menghasilkan 1,4 sekian kan begitu. Ya. Nah itu saya diamkan, tidak saya remove kan. Ya. Itu padahal waktu itu saya mencoba ada 200 akun. Ya. Ya. Nah ketika itu kan juga sempat naik juga dari 1,4 menjadi sekian karena koinnya turun kan gitu. Ya betul. Nah ini fungsi nanti dari akun-akun yang sebanyak ini punya saya kan ya cuma sekitar 1000-an lah ya. Tapi yang saya klaim itu cuma 200-an. Nah, apakah CTCP yang senilai itu 1,4 dan di atasnya sedikit itu nantinya kalau di remove kan nggak mungkin Pak sekarang. Masa itu remove kan 17 ribuan tapi kok dapatnya CTC-nya kan CTCP-nya kan cuma 1,4 misalnya kan kita malah tombok banyak itu. Ya itu pertanyaan saya, apakah koin CTCP yang ini bisa digunakan dengan cara bagaimana gitu Pak? Ya, sementara pertanyaan cukup itu dulu. Mohon jawaban dari Pak Santos. Atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih sama-sama Pak Surya. Pak Surya dari mana Pak? Saya Purworejo, tapi kebetulan tinggalnya sering di Kebumen. Oh gitu, Jadi mohon maaf teman-teman, ya sampaikan semua ke grup untuk sering ikut Zoom ya, sering ikut di grup ya, di grup banyak sekali informasi terbaru, penjelasan yang mungkin yang tidak dipahami yang ditanyakan di grup sehingga itu terpecahkan ya. Jadi opsi 2 sama Pak Surya, saya ada sekitar 900 lebih lah, hampir 1000 yang dapat di bawah 6 ya, 1,4, ada yang 2, ada 1,9, ada yang 2 dan seterusnya. Itu sementara kalau saat ini karena harganya sangat-sangat turun, jadi itu biarkan dulu Bapak ya, biarkan dulu Bapak fokus ke opsi 2 yang sekarang dan lakukan kombinasi dengan prediction sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang lumayan. Contoh nih, anak saya itu sebenarnya saya modali $5 untuk opsi 2 dan prediction. Itu ngeklaim opsi 2 awal itu hanya 10 akun. Ditradingkan up down waktu itu masihan, kalau sekarang long shot ya, itu dapat hasil ya. Kemudian naik ke 20 akun, ke 30 akun, sekarang sudah rata-rata di 40 akun. Nah, itu dalam beberapa kali sudah dapat ya $5 ini sudah jadi $120 Bapak ya. Jadi intinya manfaatkan opsi 2 ini untuk prediction ya, untuk kita dapat cuan ya, untuk digunakan
di mining, opsi yang keempat. Jadi yang sudah opsi 2 yang sudah kemarin terklaim opsi 2 dan saat ini harganya atau koinnya sedikit, biarkan saja dulu Bapak ya. Biarkan saja dulu sehingga nanti kita masih optimis, kita masih yakin nanti koin ini akan naik Bapak ya. Karena saat ini memang lagi semuanya koin bearish ya. Jadi percuma kalau DEP mau naikkan drastis, saya pikir kalau saya sebagai DEP tidak mungkin lah, tentu mereka akan ikuti. Tetapi DEP tidak akan membiarkan harganya akan hangus lah, akan nol rupiah, tidak mungkin lah ya. Tetap mereka akan naikkan dikit, kita WD, mereka naikkan dikit, kita WD dan seterusnya. Sampai apa? Sampai semua koin yang ada di DEP, koin CTCP ini tersalurkan semua, terdistribusi Bapak. Baru disitulah DEP nanti akan menaikkan harga. Seperti itu. Saya punya analisa seperti itu. Dan saat ini DEP memang masih pegang banyak sekali CTCP yang belum terdistribusi. Makanya sekarang ini distribusinya lewat apa? Lewat bakar, lewat mining yang keempat, lewat prediction, dan lewat opsi yang kedua. Begitu Pak Surya ya. Oke, siap. Terima kasih Pak. Oke. Ya. Oke, terima kasih Pak Surya. Kabari teman-temannya untuk segera aktif di mining yang keempat Bapak ya. Iya. Caranya dengan opsi 2 prediction, hasilnya langsung tukar ke BNB. Begitu Bapak ya. Oke. Sementara ini sedikit pertanyaan lagi Pak untuk mining, opsi mining. Itu ya maklum karena kita kan teman-teman juga ya bisa dikatakan itu sangat minim pengalamannya masalah ini kan. Betul. Nah ini sering muncul pertanyaan, kira-kira berapa lamakah ini opsi mining nanti sampai pencairan? Saya juga bisa menjawab hanya sebatas apa yang saya dengar. Kan sehabis 21 juta itu kan termining oleh semua peserta kan gitu. Betul. Mungkin dari Pak Santos secara pribadi atau mungkin teman-teman yang ada di Zoom ini, perkiraan itu kira-kira terdeteksi apa belum Pak? Kira-kira untuk jadi gini, lama waktunya, iya. Supply itu 21 juta ya. Yang termining nanti 10,5. Saat ini laporan minutes token itu per 24 jam ya. Kemarin dia per detik ya, dia akan berubah terus. Tapi saat ini karena itu membebani sistem tentunya itu ngitungnya sekarang ini kayaknya saya perhatikan itu per 24 jam ya. Jam 12 ini akan berubah. Nah, saat ini yang reward kan belum banyak yang ngeklaim Pak. Iya kan? Belum banyak yang ngeklaim. Reward yang 50%, 30%, 20% itu kan belum banyak yang ngeklaim karena ngeklaim itu butuh gas fee juga lumayan ya, sekitar kalau nggak salah sama sekitar 300 atau 500 rupiah itu ya. Jadi itu belum diklaim kalau belum ngumpul. Nah, nanti kalau orang-orang itu ngeklaim reward maka akan cepat masuk ke dalam minutes token yang sudah di mining, Pak. Nah, makanya sekarang ini masih banyak nih 20 juta 900. Ya memang nanti jam 12 akan berubah lagi dan seterusnya sehingga nantinya ya kita tidak bisa prediksi kapan ini akan segera berakhir atau segera dicairkan. Nah, makanya sekarang kita bikin gerakan untuk segera mining teman-teman ya. Silahkan mining berapapun akun-akunnya di mining ya, sebagian di mining. Yang 1000 mungkin yang 200 akun di mining dan seterusnya. Caranya supaya tidak keluar duit baru, manfaatkan opsi 2 dan prediction. Itu saran saya Pak Surya ya. Seperti itu. Siap. Jadi gitu. Sekarang makanya ini gencar kita teman-teman untuk apa? Untuk mining ya. Supaya apa? Supaya segera bisa kita cairkan biar segera habis gitu. Dan ini sudah disiapkan dananya oleh developer ya. Info valid dari Bang Hendri karena beliau langsung kontak dengan developer. Begitu Pak, ya. Oh iya. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum. Sama-sama Pak Surya. Kita lanjut dengan Bang Hawari dari Sulawesi, Bang. Mau silakan Bang. Aceh Bang, Aceh. Oke, siap. Assalamualaikum Pak Santos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat Pak.
Alhamdulillah sehat walafiat. Ini tadi jarinya keriting juga nih, sudah 10 HP nih ngetik terus ini. Oke, siap. Ini Pak, masalah yang lagi kita hadapi ini Pak dalam mining, ketika kita masuk ke klaim, mau masuk ke Gaspi, seringkali muncul try again letter, coba di lain waktu. Ini kenapa nih Pak ya? Bukan itu nanti beberapa detik begitu, nanti di klik lagi, cek Pak, itu akan langsung masuk ya. Tunggu waktunya ya. Ada beberapa, memang begitu. Jadi nanti gini, teknis kalau tadi muncul mungkin munculnya try again letter itu tinggal klik cek. Tetapi kalau yang gagal munculnya tadi sebentar. Kalau muncul gitu langsung klaim lagi Pak ya. Tadi lupa aku kata-katanya. Jadi ada 2 ya. Try again letter itu tinggal klik cek saja ya, nanti klik klaim kemudian klik cek Pak ya, klik klaim terus klik cek. Kalau muncul try again letter nanti butuh waktu beberapa detik ya. Tetapi kalau muncul ada kata-kata satunya itu klik klaim lagi Pak, karena kita belum kepotong gas fee gitu. Tapi kalau try again letter itu udah kepotong gas fee Pak. Gitu. Kepotong Pak. Gimana? Udah kalau try again letter udah kepotong gas fee-nya. Udah kepotong. Makanya kalau try again letter nanti klik klaim lagi, tetapi klik cek Pak, gitu ya, klik cek ya. Nah, tapi kalau muncul satunya lagi, saya lupa tadi ya. Itu klik klaim Pak, karena itu gagal. Ya, itu gagal. Iya Pak. Tuh, ya. Gitu Pak Wari. Kemudian ini Pak, saat ini memang CCTV saya ada sekitar 1.800. Memang belum saya remove. Ini nggak masalah Pak kan? Nggak masalah. Nggak masalah. Ya. Bisa kita simpan deh Pak, nggak masalah. Simpan aja dulu ya, simpan aja dulu. Pak, mau tanya apa ini satu lagi aja yang poin-poin penting. Itu token pocket saya ada di HP kurang kencang lah dibilang. Ya. Jadi mau kita pindah ke HP yang agak kencang apa bisa deh Pak? HP yang lumayan. Bapak pokoknya ada frasenya, Bapak simpan frasenya dulu, atau kemarin udah disimpan ya. Sekalian ini teman-teman ya, banyak kasus frasenya pada hilang, mungkin HP-nya hilang, lupa dan sebagainya. Sebaiknya frase ditulis atau di screenshot ya, atau difoto atau disimpan di email Bapak Ibu ya, sehingga nanti kalau terjadi sesuatu atas HP kita masih bisa cek ya, masih bisa hidupkan lagi, bisa buka lagi, begitu Bapak Ibu ya. Jadi Pak Wari tinggal itu aja, 12 frasanya dibuka di HP yang baru, begitu Pak. Oh itu Pak ya. Cara masuknya apa Pak? Ya Bapak tinggal download TP ya. Kemudian saya memiliki akun. Kemudian nanti masukkan 12 frase, masukkan password lagi, kemudian udah buat akun, oke? Ya, seperti sebelumnya. Nanti itu HD-nya Pak ya, HD. Pilihannya HD Pak ya, pilihannya HD. Nah setelah itu nanti Bapak tinggal anak-anaknya dipanggil lagi. Kemana? Diklik dibuat ya di HD-nya itu, kemudian nanti 200 akun sampai selesai. Gitu Pak. Oh, anak-anaknya kita buat lagi gitu Pak? Ya tinggal manggil aja. Nanti udah muncul di HP yang baru, sama persis di HP yang lama. Yang lama nanti dihapus. Gitu Pak ya? Iya, Pak Santos. Oke. Terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama Pak Wari. Ya, Oke, kita lanjut dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dengan Bang Rick Rock. Monggo silakan Bang. Ya, Assalamualaikum, selamat malam Bang Santos dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, ini mau menanyakan yang terkait dengan ini Bang, masalah mining Bang ya. Ya, masalah mining itu kan, ini dulu deh yang prediction aja dulu.
Ini masalah prediction bang. Ini masalah prediction ini. Jadi kita kan acuannya itu kan di deck scanner, CMC sama TP ya bang. Ya. Nah itu kenyataannya gini. Ini beberapa kali ketika di situ long, ya ternyata hasilnya prediksi itu yang muncul short. Jadi ini yang disinyalir kayak developer sendiri pastinya bermain bang. Acuannya di mana? Contohnya kemarin gini, long itu sudah berjalan satu setengah jaman ya di situ, dan itu nggak putus sama sekali. Nah tiba-tiba waktu saya cek hasilnya itu yang saya pasang di long itu ternyata itu hasilnya itu short seperti itu. Itu berkali-kali bang. Saya coba sama teman-teman juga sama bang. Mereka mengalami hal yang sama juga seperti itu. Jadi kalaupun misalnya developer ngomong nggak bermain, itu saya sendiri juga nggak tahu acuannya apa nih, candle apa nih yang dipakai, es lilin kah atau es lollipop kah, seperti itu bang. Ini yang pertama ya bang ya. Jadi mohon disampaikan aja ke developer. Jadi kita kan juga udah berjuang, kita juga. Benar gini, saya tanggapi langsung. Saya tanggapi langsung ya. Saya tanggapi langsung. Ya. Lalu hal teknis tentang trading saya memang nggak paham. Tetapi kemarin informasi dari Bang Hendrik ya, itu sebenarnya kita bisa bermain di prediction ini. Kalau mau bermain kelompok ya. Jadi gini Bang, hasil long shot itu adalah detik terakhir ya. Adalah detik terakhir. Jadi acuan harga di deck dengan di TP itu beda, karena memang beda pengiriman apa istilahnya ya, istilahnya beda. Jadi bedanya itu kadang di deck itu lebih akurat, kadang di TP itu enggak. Nah itu di deck sama di TP. Nah sebenarnya teman-teman kalau kelompok itu bisa bermain ya. Bermainnya begini, contoh nih kita pasang long, maka gerakan dari kelompok itu adalah apa? Beli koin CTCT di detik-detik terakhir, semua beli, dang gitu. Atau kalau mau short ya di detik terakhir itu ya, di detik terakhir teman-teman jual beberapa koin ya gitu. Jadi sekali lagi saya dapat kepastian dari Bang Hendrik ya, bahwa memang DEP tidak bermain ya. Artinya mereka hanya menyediakan ya fasilitas untuk prediction ini seperti hanya di Binance, seperti hanya di Trust Wallet. Mereka ini hanya menyediakan fasilitas, mereka ngambil dari gas fee. Dan yang bermain siapa ya? Seluruh dunia, katakanlah begitu. Ada yang pilih long, ada yang pilih short dan sebagainya. Seperti hanya saat ini saya tidak tertarik dengan prediction, tetapi saya memanfaatkan prediction ini untuk dapat cuan. Dari mana? Dari opsi 2 yang saya lakukan. Ya, karena memang kalau di prediction murni ada kalah, ada menang. Tetapi kalau di opsi 2 kombinasi dengan prediction itu kita mesti cuan, ya mesti hasil. Itu Bang Rick ya. Jadi kalau secara teknis memang saya tidak tahu, karena memang saya tidak begitu paham tentang trading. Tetapi informasi dari Bang Hendrik begitu. Jadi intinya kalau saya menyarankan ke teman-teman ya, lebih baik lakukan opsi 2 yang kita dapat CTCP, dan itu tradingkan lewat long sama short. Mesti kalah salah satu, menang salah satu, dan ujungnya kita adalah cuan. Kita manfaatkan hasil kita itu untuk apa? Mining di opsi yang keempat. Begitu Bang Rick? Ya, jadi gini Bang, maksudnya itu makanya acuannya itu di apa? Soalnya ketika kita lihat di layar yang sama Bang ya, di situ ada DEX, ada CMC, ada TP, dan itu ketika posisinya sama-sama long, itu tadi loh, hasil yang kita dapatkan itu ternyata itu kalah, disortin gitu loh. Itu yang terjadi itu seperti itu Bang. Coba deh nanti mungkin di habis ini ada pertanyaan lain terkait dengan ini. Soalnya banyak juga teman-teman yang ngerasain hal yang sama begitu sih Bang. Ya, kalau itu teknis terserah, saya nggak begitu paham. Nanti kalau hal-hal begitu bisa ditanyakan ke Bang Hendrik ya, waktu beliau ada Zoom nanti. Beliau ada beberapa nanti beberapa malam nanti akan Zoom.
nanti hal teknis begitu bisa ditanyakan. Tetapi kalau saya memang kurang begitu paham. Yang saya manfaatkan prediction itu adalah untuk mengumpulkan koin CTCP hasil dari opsi 2. Itu yang saya manfaatkan. Begitu Bang Rik. Tetapi kalau mau trading nanti secara teknis bisa konsultasi, bisa bertanya dengan Bang Hendrik. Begitu ya Bang Rik? Oke, pertanyaan selanjutnya, Mbak. Ya. Santos, ini terkait dengan tadi yang disampaikan opsinya itu kan opsi 2 sama opsi 3 itu dikombin kan? Ya. Dikombo. Ya kan, untuk mengerjakan miningnya. Ya. Namun, hitung-hitungan itu ini juga lumayan gede, Bang Santos, untuk gas fee-nya ya. Lumayan gede. Artinya dalam makanya satu... dikumpulkan kan itu. Dikumpulkan kan? Contoh saya dari 100 akun, saya long shot, dulu up down kan dulu, itu jadi 50 akun, yang menang 50, yang kalah 50. Yang menang saya long shot lagi. Jadi 25 menang, 25 kalah. Baru itu saya remove. Nah, begitu. Atau diturunkan lagi. Tapi biasanya saya hanya 2 kali. Jadi di 25 saya sudah remove, begitu remove ya udah langsung saya jual. Rata-rata itu masih untung. Kalau 100 akun kemarin saya dapat sekitar 800 sampai 1 juta. Begitu Bang. Oke Bang. Ya mungkin itu aja sih kalau dari saya. Saran saya supaya kita tidak ada menang dan kalah, dalam artinya prediction itu ada kalah dan menang, ya kan? Nah, saya tidak suka, terus terang prediction saya dari awal saya tidak ingin. Tetapi karena ada opsi 2, yang itu kita dapat koin gratis di opsi 2, untuk di remove langsung kan kita rugi nih, biayanya gede. Nah, ada prediction, kita manfaatkan prediction itu untuk mengumpulkan koin CTCP kita, dan itu mesti kita JP, mesti kita dapat, ya. Ya, tergantung nanti harganya berapa. Walaupun harganya turun pun tetap kita masih dapat. Hitungan saya begitu, dan sampai saat ini pun masih saya lakukan itu. Begitu Bang Rik ya. Oke, makasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dengan Master Jomblang. Jomblang apa Jombang ini? Ya, monggo silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Santos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Bang. Dari mana Bang? Tentang saya dari Demak ini. Di Demak. Oke, dengan abang siapa ini? Dengan Bang Fatih. Bang Fatih. Muhammad Al Fatih. Monggo silakan Bang. Ya. Jadi gini, tentang prediction tadi itu, saya pernah kejadian dan itu pun terjadi sama teman-teman saya itu ada yang kita pasang long dan short ya. Ya. Itu ternyata dua-duanya kalah gitu. Ya, betul. Ada yang dua-duanya menang juga. Ya, ada yang dua-duanya menang juga. Ya, itu terjadi. Dua-duanya menang malah belum pernah terjadi malahan. Nah, itu terjadi di kemarin setelah kena Cloudflare Bang. Jadi itu ngebug ya. Dan itu sudah saat ini sudah hendak ya. Sekarang sudah normal ya. Kemarin memang tim saya Madiun juga sama, long shot 100 akun kalah semua. Tetapi ada teman-teman yang kemarin juga di grup Zoom ya, itu long shot menang semua Bang. Nah, itu sudah saya tanyakan ke Hendrik, dan itu memang teknis itu mengebak kemarin karena ada Cloudflare itu. Jadi ya kalau memang itu divideokan, nanti bisa nomor walletnya bisa dikirim ke perusahaan, nanti lewat lapor CS untuk diselidiki sehingga nanti bisa yang lolos semua itu akan diidentifikasi yang menang yang mana, yang kalah yang mana. Begitu Bang ya. Ya. Terus yang kedua nih yang prediksi yang opsi keempat yang tentang BTCP itu, apakah ada jaminan atau kita kan terkadang ingin memperbanyak reward ya dengan kita mengajak orang baru nih, dengan mengajak orang baru supaya kita dapat reward kan.
Sementara saya kemarin emang tidak begitu yakin sih dengan CTCP ini, makanya saya tidak mengajak tetangga-tetangga saya sendiri. Nah, untungnya saya tidak mengajak itu. Ya saya dapatnya dari online aja sih, dari online aja. Kalau saya bisa mengajak teman-teman yang ada di seputaran saya sendiri, mungkin saya dikejar-kejar ya mungkin ya. Contoh kayak ibu-ibu yang ada di Banten itu mungkin seperti itu, karena dia meyakinkan sekali untuk bisa mengikuti CTCP ini. Nah, itu agar ekspektasi kita itu tidak sesuai sama ekspektasi kita, itu gimana? Artinya, adakah nantinya setelah BTCP ini launching atau rilis, itu ada kemungkinan nggak ada opsi-opsi lain? Apakah memang benar-benar langsung bisa dijual begitu? Contoh nanti kita harus pakai gas fee. Contoh, umpamanya kita dapatnya $10 nih. Ternyata buat remove-nya kita lebih dari ekspektasi kita, $5 apa $7 gitu kan. Gitu. Adakah jaminan tersebut gitu loh Pak maksudnya? Ya. Oke, saya tanggapi dulu ya. Jadi gini, CTCP sebenarnya tidak butuh biaya mahal kemarin waktu KYC. Ya, per akun sekitar 2.000. Sebenarnya kalau hal itu dilakukan normal, sebenarnya kita ini tidak merasa dirugikan, terutama saya dan tim saya itu karena memang ya normal 2.000. Tetapi yang banyak terjadi, Bapak Ibu, ya mungkin perlu diketahui, yang mereka merasa rugi adalah orang-orang yang membuat satu akun dengan biaya mahal. Ya, di Medan itu ada satu akun yang biayanya 200 sampai 250.000 satu akun, ya. Bahkan di Jember, saya dikasih tahu teman-teman tim saya di Jember, satu akun itu 10.000 sampai 50.000 per akun. Jadi 200.000 hanya dapat 4 akun, begitu ya, seperti itu. Nah, jadi hal-hal begitu ya, yang mereka akhirnya merasa rugi ya, merasa rugi ya. Jadi itu yang banyak terjadi. Sebenarnya kalau ini normal dengan Rp2.000, sebentar, ini suara dari mana ini? Habiskan dulu, oke. Jadi itu perlu diketahui teman-teman. Makanya saya menganalisa CTCP ini, DEP-nya memang tidak berniat ya kalau menurut saya untuk mengakali kita. Kenapa? Ya karena sebenarnya biayanya murah sebenarnya, dan itu bisa dikembalikan saat ini oleh DEP dengan opsi 2, itu bisa dapat kita kembali ya, seperti itu. Dan proyeknya saat ini lagi berjalan, ekosistemnya sedang berjalan, dan mereka juga tidak lari istilahnya begitu. Jadi begitu. Nah, untuk yang pertanyaan Bang siapa tadi lupa tadi Bang Fatih, untuk kepastian nanti ya cair dan tidaknya, saya secara pribadi ya informasi dari Bang Hendrik akan cair ya BTCP-nya ya. Gas fee untuk remove insya Allah akan sama, informasinya begitu ya, akan sama gas fee untuk remove ya. Terus kemudian untuk supaya kita tidak merasa dirugikan ya, seperti saya bilang tadi, kita jangan keluar duit baru. Caranya bagaimana? Klaim opsi 2 dan kombinasi dengan prediction, sehingga kita dapat duit di situ untuk gas fee gas fee mining BTCP. Begitu Bang Fatih ya. Jadi saya lagi jangan keluar duit baru ya. Bang, teman-teman manfaatkan opsi 2 untuk mendapatkan CTCP dan dikombinasi dengan prediction long shot sehingga kita bisa dapat duit. Nah, dari situlah hasilnya dimanfaatkan untuk gas fee
mining di opsi yang keempat atau mining BTCP. Begitu Bang Fatih ya. Nah Bang Fatih ya. Monggo open mic Bang Fatih. Halo Bang Fatih, open mic Bang. Ya, oke, terima kasih Pak Bang Santos. Gitu ya. Jadi saya lagi manfaatkan opsi 2 ya, sehingga kita ada mengeluarkan duit lagi ya. Begitu Bang ya. Oke, terima kasih Bang Santo. Sama Bang Fatih. Kita lanjut dengan Bang Komet. Monggo silakan Bang. Halo Bang Komet monitor. Abang Komet. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bang siapa? Dari mana? Rijal Bang dari Sukabumi Bang. Oh dari Sukabumi. Monggo silakan Bang. Gini Bang, mau tanya ya, kan udah ngehajar prediksi juga sama D2 ya. Nah Ya. ini ada di menu klaim itu ada apa ya? Bonus 87 CCTV, terus ada yang 9 juga, tapi belum bisa diklaim itu apa ya? Bonus apa itu? Yang mana itu? Yang opsi berapa? Dari hasil saya kan saya udah ngejalanin prediksi nih lengkapnya ya. Udah kalah menang, udah diadu juga. Nah, saya lihat di menu klaim yang kanan terus di scroll ke bawah itu ada angka 89 CTCP, 79 CTCP gitu. Apakah itu bonus apa gimana, Bang? Oke, jadi gini, Abang kalau opsi 2 ngeklaim itu kan dapat. Ya, kalau tadi siang itu dapatnya, sore ini tadi dapatnya 89, sekian. Nah, itu per akun. Itu dapat 89 CTCP. Abang bisa lakukan itu dengan nanti di long shot ya. Sehingga koinnya terkumpul dan biaya gas fee jadi sedikit. Begitu ya. Nah, Iya gitu kan, Bang. Nah, ini kan udah diklaim sama saya itu yang hasil itu udah diklaim. Klik prediction, di situ nanti ada yang menang. Yang menang itu harus diklaim. Diklaim itu biayanya sekitar Rp500. Udah juga Bang itu. Udah juga, udah diklaim juga itu Bang. Ya udah diklaim masuk ke wallet, udah masuk ke wallet. Ya, betul, Nah, udah masuk ke wallet. Udah masuk ke wallet, Abang bisa remove itu atau Abang bisa tradingkan lagi long shot dengan akun yang lain. Udah kan itu ya. Udah Ya. kalau itu Bang. Ya, terus Nah, ini ada di menu klaim di menu gimana ya? Home di TP-nya, di plus file-nya yang tombol klaim di bawah. nah itu bukti bahwa Anda sudah klaim di situ, dapatnya sekian itu. Oh, itu cuma bukti. Bukan. Loh, iya. Dikirain. Ini buktinya bahwa Anda gitu sudah lagi. klaim, sudah dibayar dan masuk ke wallet gitu. Oh, gitu. Itu aja sih Bang yang saya mau tanyakan. Ya. Ya, terima kasih Bang. Oke, sama-sama. Kita lanjut dengan Bang King of Gaspi harusnya. The King is Gaspi ini. Mau silakan Bang. Selamat malam Pak Santos. Bang Mustafa tadi. Iya. Oke, silakan Bang. Ini saya Pak Santos masih klaim opsi 2 ya? Masih, hari ini tadi ngeklaim ada 60 saya. Dapatnya terakhir berapa Pak Santos? 89. Nah, kemarin aku berapa? 83 kalau nggak 70 berapa. Kemarin. Lah, sekarang pun tadi 89 lah. Tapi kok nilai dolarnya cuma 0,8 Pak. Sekarang turun banget Harganya Pak. turun. Harganya kan turun. Ini tadi kan jadi 0,009. Iya, harusnya kan kalau menilai dari harga kan 0,015 itu kan dapat 100 CTCP Pak ya. Biar Ya, kita dapat intinya yang kita terima itu memang seperti itu. Nah, makanya itu tetap ya udah terima aja, nanti dikumpulkan lewat prediction ya long shot baru nanti Iya. itu aja udah pokoknya iya sih. saya Iya nggak tahu sih. nanti pembagiannya gimana, yang jelas kita dapatnya tadi 89 begitu Iya, cuma nilainya turun aja gitu ya Pak. ya, nilainya turun memang. Nah, tetapi kalau itu karena itu biayanya gas fee-nya kecil, jadi itu masih sangat menguntungkan begitu Bang Mustafa. Oke. Terus soal satu lagi Pak, masalah mining. Ya, Per klaim itu dapat berapa kita klaim? 0,09.
0,09. Ya, Gas fee-nya 250 ya? ya sekitar 250 atau 280 nggak salah, 250-an lah ya. Berarti kalau kita satu wallet ada 100 CTCP dapatnya sekitar 9 BTCP ya? Ya, 9 CTCP, 9 BTCP ya. Oh, ya. Kalau 250 berarti kita satu wallet itu ngeluarin uang 25.000 lah gas fee ya? 25.000. Nah, 25.000. Makanya jangan keluarkan duit lagi. Caranya gimana? Manfaatkan opsi 2 dan prediction. Ya. Oke Pak. Siap itu aja sih, cuma jelaskan itu. Berarti gas fee-nya satu wallet disiapkan 25.000 gitu ya? Ya, betul. Siap. Oke. Siap Pak, Santos lanjut ya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan Ibu Priscila. Mohon silakan Ibu. Oke, selamat malam Pak Santos. Malam Bu. Ya, gimana Ibu? Untuk opsi kedua, kan pernah akan ada opsi 2 itu katanya ribet bisa juga diklaim. Nah itu kapan ya Pak bisa dimulai? Ya. Belum. Saat ini belum bisa. Udah saya cek bisa, tapi itu nanti akan keluar. Ya. Oh. Opsi 2, tetapi untuk reward kita bisa klaim berkali-kali. Iya, itu yang saya tunggu banget sih. Oke. Kan, Siap Ibu. Tunggu Ibu. Oke, terima kasih. Hanya itu aja. Oke, kita lanjut dengan resiko cuan. Monggo silakan, Bang. Open mic, Bang. Halo, Assalamualaikum, Bang Santos. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Nah, mau sekedar ini aja, berbagilah informasi dari opsi-opsi yang tadi dijelaskan Bang Santos. Yang pertama, alhamdulillah dari instruksi obrolan dari Bang Santos itu opsi 2 walaupun harganya berapapun tetap keadaan untung Bang untuk menjalankan itu. Bagi yang gaptek mungkin bisa up atau down kayak gitu Bang. Jadi tetap dikumpulkan untuk CTCP-nya tetap keadaan untung kayak gitu. Klaim cuma Rp600 kok saat ini. Betul. Bahkan kemarin pun ada yang telepon dari mana Madura, Pak Sarito, mungkin seharian full saya video call. Ya, Bang Sarito, ya sering telepon saya juga Bang Sarito, ya siap. Nah, ada sedikit pertanyaan Bang Santos tentang mining ya. Mungkin ada informasi tentang untuk remop sama 17.500 apa gimana? Mungkin ada informasi tembusan dari atas Bang Santos? Yang untuk remove BTCP? Iya, betul. Ya, infonya masih tetap sama infonya ya. Semoga saya berharap juga tetap sama gitu. Tapi nanti untuk yang diminingkan cuma 10,5, setelah 10,5 habis remove-nya belum semua tapi tetap nggak bisa mining lagi ya, berarti sisanya untuk remove ya, begitu ya? Betul. Oh kayak gitu ya. Ya udahlah kalau kayak gitu, mungkin kayak gitu aja Mas Santos informasinya. Oke, siap Bang, siap Bang. Ayo, salam sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abang. Terima kasih kemarin udah bantu Bang Sahrito dari Madura. Wah, luar biasa ya. Semoga jadi amal jariah ya. Kemudian kita lanjut dengan Bang Muhyiddin Frans. Monggo silakan Bang. Assalamualaikum Pak Santos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Santos keadaan sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Berarti opsi 2-nya juga sehat ya? Alhamdulillah tiap hari pokoknya 60 akun ya. Kalau prediksi Pak Santos kayaknya memang tidak suka ya? Gak suka saya, gak suka. Nah, kalau sama yang usia 23 suka? Tergantung.
Tergantung ya. Kalau saya tergantung digantung, nggak mau. Pengen dapat cuan. Betul. Prediksi 2 sampai hari ini saya belum sempat remop. Sudah hampir 7.000 nih. Sudah hampir 7.000. Saya adu. Saya coba solo. Kepala lagi pening, saya coba solo 3.500 angus, nggak menang sama sekali. Di long. Oh gitu. Saya coba aja, ingin tahu saya mah. 3.500 los. Ya sudah, akhirnya masuk ini kan sekarang mining nih. Ya sudah, saya fokus di sini. Ada beberapa HP saya lakukan nih. Cuman agak sedikit memegalkan memang. Betul. Kerjaan ini ya penuh kesabaran ini. Betul. Di GSP ini kita kalau nggak persiapan keteter. Betul. Ya. Satu hari cuma dapat berapa? Kemarin dapat 65, rasa tangan udah sakit kepala. Pakai beberapa HP Pak Muhyiddin Frans. Jadi kalau masing-masing HP itu dapat 10, ya kalau 10 HP ya 100 gitu ya. Cuman agak lemot, nggak tahu ini. Saya agak kan memang karena bersamaan, jadi agak lemot lah, mesti ya. Berarti sama ya, bukan saya sampai panggil orang WIP, tolong dicek. Begitu dicek, tapi oke, standarnya lah bagus, tapi kenapa gitu kan? Jadi yang 6 HP ini yang 3 jalan, yang 3 tidak gitu kan? Gitu. Akhirnya kan kita agak sedikit emosi bekerja. Tapi semuanya kita tinggal nunggu kesabaran kita masing-masing. Yakinlah ini semua akan menjadi nilai. Walaupun suasana kondisi harga di bawah. Justru saya kalau ada uang saya belanja, saya masa beli, saya mah sebanyak-banyaknya. Cuma kesempatan sebenarnya, ini kesempatan kita untuk beli sebenarnya. Ya pun yang di opsi 2 saya hitung-hitung udah luar biasa, sangat banyak sekali ya. Biarkan aja lah. Sampai hari ini saya opsi 2 tetap saya kerjakan, 2 HP. Terus yang mining juga tetap saya kerjakan, ada 4 HP kalau tetap saya jalani. Betul. Yang penting ya memang nggak ada pertanyaan lah saya mah. Saya nggak mau ada pertanyaan. Ya. Pertanyaan kan sudah di awal banyak. Insya Allah apa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Maksudnya kalau memang berusaha tidak akan dikhianati. Usia 23 tahun mungkin begitu kali ya Pak Santos ya. Kalau memang doca kenceng pasti dia mau sama kita. Maaf kawan-kawan, humor sebatas, jangan terlalu tegang kita di Zoom ini. Kita tegang udah terlalu capek lah di awal sampai hari ini banyak ketegangan itu coba kita buka. Tetap kita yakin bahwa ini akan jadi nilai. Bersabarlah bersama-sama, insya Allah semuanya akan menjadi. Yang penting utama kita pada sehat utama. Amin, penting itu ya, betul. Adanya Zoom juga menjadi satu persaudaraan yang nggak menjadi kenal. Begitu juga di grup yang begitu banyak sesuatu kita anggap itu manusiawi, kita jadikan acuan-acuan yang tidak baik kita anggap itu manusiawi. Mungkin itu aja Pak Santos. Tidak ada satu pertanyaan satupun. Yang penting kepada kawan-kawan dimanapun berada, keadaan semua sehat walafiat beserta keluarga, dan yuk kita bersama-sama kita jalanin dengan penuh kesabaran. Demikian Pak Santos, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Muhyiddin Frans atas motivasinya. Beliau tetap semangat ya. Dan informasi teman-teman, kalau tadi ada istilah try again later, itu tinggal klik claim kemudian cek ya. Kemudian kalau ada user rejected itu baru klik claim lagi. Karena kalau yang try again later itu sudah kepotong gas fee-nya, tinggal klik claim kemudian klik cek ya. Tetapi kalau user rejected itu belum kepotong gas fee-nya, kita lakukan klaim lagi. Begitu teman-teman ya.
Itu yang banyak terjadi masalah di itu. Atau nanti kalau biasanya server error, nah itu nanti ya disilang lagi, masuk lagi dan seterusnya. Itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut dengan Bang Ambon yang dari Ambon. Nah, ini dari Ambon Bunda nih. Nah, monggo silakan Bang. Bang Ambon. Malam. Selamat malam, dari Abang siapa? Jack. Bang Jack dari Ambon. Oke, siap. Pak Santos. Gini. Kalau saya sih sebenarnya itu pertanyaannya udah dijawab tadi. Yang tadi masalahnya itu yang reward banyak itu kapan itu kita bisa pakai opsi 2 gitu kan? Belum ada kepastian, nggak apa-apa lah. Nah, cuman ini saya kasih sedikit tips deh buat teman-teman. Nah, ini tipsnya apa nih? Nah, kita udah coba nge-trial kemarin. Itu kan kita pakai opsi, kebetulan kan kita teman-teman cukup banyak. Ya kan? Nah, itu yang klaim opsi 2 itu kan mereka pakai cara yang sama seperti Pak Santos, hanya saja kita pakai 3. Kita nggak pakai 2. Ya, kita pakai 3. Jadi 3 wallet. 3 wallet itu kan karena gini. Di payout itu kan kalau yang kecil kan kebanyakan kecil yang menang kan, bukan yang besar. Kebanyakan kecil yang menang daripada yang besar kan gitu. Nah, kalau kecil itu, kalau misal kata dia kita pakai hanya 2, berarti kita dapatnya sedikit. Coba hitung deh sendiri nanti. Nah, oleh karena itu kita udah coba hitung, jadinya lebih enak di 3. Nah, jadi yang kedua, long satu shotnya 2. Kita nggak pakai metode itu karena gini, dia payoutnya itu kan gini, dia kadang-kadang yang besarnya di atas, kadang-kadang besarnya di bawah kan gitu. Ya. Oke. Nah, kita yang kita hitung itu adalah yang kecil kita kasih 2. Yang kecil kasih 2. Yang kecil kita kasih 2 wallet. Yang besar kita kasih 1 wallet saja. Oh ya, oke. Oke. Nah, kadang-kadang itu yang besar lolos. Nah, kita sering gitu. Nah, makanya kita coba-coba trail untuk mengumpulkan CTCP. Itu poin kita yang pertama. Trail kita yang kedua adalah teman-teman yang punya CTCP yang sudah ada di token pocket itu nggak ada yang WD. Ya. Oh, nggak ada di WD. Nggak ada yang di WD. Tujuannya sederhana. Tujuannya adalah teman-teman yang kemarin itu walletnya hanya sedikit, hanya 300, hanya 500, itu kan kasihan kita sama mereka. Nah, mereka itu nggak pakai prediksi 2. Jadi waktu kita opsi 2 memang pakai, tapi yang di prediction itu yang opsi berapa ya? Opsi 3 ya dia. Nah, opsi 3 itu. Opsi 3 itu nanti itu kita tuh pakai kode dari teman-teman. Jadi 20 detik terakhir, ya kan 20 detik terakhir itu teman-teman yang punya CTCP itu siap bantu. Bisa Pak. Jadi semuanya pasang down. Waktu dia pasang down, teman-teman yang punya CTCP semua jual, gitu loh. Ya, itu pasti lolos. Nah, waktu dia turun, semua istirahat dulu. Kasih kesempatan buat teman yang tadi jual. Nah, itu dia longsor aja dulu. Nah, waktu dia longsor, nah, dia hitung kan kita ada hitungannya. Tinggal kita hitung. Balik nggak dolarnya, BNB-nya tadi? BNB tadi, misal gini, dia jual 10.000 CTCP kan? Dia jual 10.000 CTCP itu dapat berapa BNB? Nah, BNB itu ketika dikonversikan lagi ke CTCP nilainya sama atau lebih? Biasanya tuh lebih. Di kita kedapatannya lebih. Oh gitu, oke. Karena kita kemarin itu pakai di angka kita coba-coba main di angka 3.000 karena masih sedikit kan, duitnya sedikit. Itu teman-teman pada ngumpul-ngumpul semua. Nah, baru kita coba pakai cara itu. Ternyata enak. Itu yang enak. Cuman kalau seumpama teman-teman pada mau cair, kita mau gimana lagi kan gitu. Iya benar. Intinya adalah intinya kita saling bantu teman supaya modal awal waktu bikin wallet itu modalnya pulang dulu.
Betul. Nah, inti kita di situ. Ketika modal mereka sudah pulang, itu mah bodo amat. Gitu kan? Yang penting modalnya udah pulang, sisanya ini kan permainan kita. Untuk rugi mah itu biasa. Betul. Kalau nggak mau rugi, berhenti deh. Hapus tuh wallet kan gitu. Buat apa ribut-ribut? Iya kan? Yang penting adalah modal kita waktu pertama kali bikin wallet berapa banyak? Misal you bikin 1.000 paling 2 juta perak kok yang keluar. Ya kan? Nah, kalau cuma 2 juta udah balik, udah diem. Nggak usah banyak bacot. Kan gitu. Ya, betul. Nah, intinya di situ. Kita yang penting modalnya pulang. Teman-teman saya banyak udah pulang modal kok. Tapi kebanyakan yang punya kecil-kecil ini modalnya belum pada pulang, gitu kan? Karena kecolongan kemarin yang kita kita instruksikan, lain mereka yang ya repot-repot nih kan, ibu-ibu nih kan pada mau beli beras kali. Makanya ikut main klaim-klaim aja tuh opsi 2 tuh yang dapat cuman 1, sekian kan gitu. Ya, Dapat berapa ya? 1,4256 kalau nggak salah. Ya. Nah, kalau kita kan yang punya wallet banyak kan ngeklaimnya kan sampai jari keriting, makanya kan pelan-pelan. Dapatnya belakangan dapat banyak kan gitu. Betul. Nah, kita saling bantu aja di situ. Cuman strategi kita kemarin kecolongan. Saya cukup tangkap dengan teman-teman yang agak pinter lah. Cuman kemarin itu mereka itu ada satu di grup itu caranya cukup bagus. Cuman ya kita udah terlanjur lah, mau gimana lagi. Padahal kemarin itu kalau seumpama yang 114 sekian kalau di staking kan sekarang dapat banyak kan gitu. $1 mah dapat banyak. Iya toh. Ya mau gimana lagi, udah terlanjur. Jadi kita sistemnya bantunya kayak tadi. Metodenya adalah yang punya 1,4 sekian itu, nah kita genapkan dulu dia jadi 2, di add lagi, kita bantu dia add CTCP supaya jadi 2. Dia jadi 2 dulu. Jadi wallet yang mau dibikin untuk mainkan opsi 3 nilainya harus genap. Jadi dia kelipatan 1. Misal ada koma-komanya di belakang, dikasih remove saja semua. Nanti kan waktu menang ada ganjilnya kan buat holder. Ya, kalau yang menang nantilah saat kita remove baru kasih tinggal. Sisanya walletnya buang. Karena nggak ada isinya lagi kan, 0 itu. Ya kan? Makanya kita tambahkan lagi kan, untuk add itu kan cuma sedikit itu ongkosnya kan. Dikit sekali itu dia punya ongkos. Jadi di add aja dulu, kasih lengkap. Dia kelipatan 1, misal yang dapat 89 tadi dibikin 90, lalu kemudian dibikin lagi itu semuanya. Baru kita sama rame-rame kerjain gitu. Kalau cuma 1 orang mas setengah mati. Kalau di tim kalau di tim kita enak. Kemarin saya coba kayak gitu, kita diskusi dengan teman-teman semua, 1 hari nggak ngapa-ngapain. Kita coba untuk gimana caranya biar enak, teman-teman semua enak. Cara itu yang kita dapat. Nah, yang tadi saya harap kalau seumpama cara ini ya sedikit membantu teman-teman lah. Intinya di opsi 3 mau bantu, cara bantunya adalah kalau seumpama kawan-kawan mau enak, itu ada tuh yang standby di detik-detik terakhir gitu. Jadi pas perhitungan tuh ada yang jual. Kalau ada yang beli lagi kan kita bisa lihat tuh ada yang beli. Nah, kalau seumpama di deck kan hitungannya satu detik kan. Kalau ada yang beli lagi, kita jual lagi sejumlah yang dia beli. Ya, betul. Ya kan? Jadi kalau seumpama dia beli lagi $1, kita lagi jual lagi tuh. CTCP nilainya $1. Nah gitu. Kalau bisa dilebihin nggak apa-apa supaya longsor benar deh. Kan gitu. Nanti kalau semua sudah enak-enakan baru ya kita beli lagi, bikin rame lagi kan gitu. Betul. Iya, kalau semua intinya adalah kita semua suka lah. Kalau seumpama udah terlanjur basah. Sekarang kalau semua udah terlanjur basah, sekalian deh nyelam, cari mutiara, jangan minum air, perut buncit. Enak. Gitu aja Pak. Makasih. Thank you Bang siapa tadi, lupa namanya. Jack. Abang Jack dari Ambon. Abang Jack dari Ambon. Oke, kita lanjut dengan luar biasa nih sharingnya nih. Bagus nih teman-teman, bisa diikuti ya. Sekali lagi untuk bisa cuan dan trading prediction nanti di akhir-akhir. Nah, kalau bisa memang harus berkelompok, harus trading bareng. Ya, beli bareng, jual bareng sehingga harga itu betul-betul bisa kita kontrol. Kenapa bisa? Karena saat ini LP-nya sedikit.
Jadi itu bisa dengan mudahnya beli sedikit akan naik, jual sedikit akan turun. Nah itu bisa di setting sebenarnya oleh kelompok tertentu, oleh komunitas ya. Itu makanya perlu ada kerjasama antar anggota di kelompoknya masing-masing begitu. Atau nanti bisa ada di grup itu ada trading bareng. Nah itu bisa nanti, woi beli semua, beli, jual semua, jual gitu. Nah itu nanti akan berpengaruh pada pasar. Oke gitu. Kita lanjut dengan Bang Edi dari Belitang. Mau silakan Bang. Bang Edi, mau silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat malam Bang Ensentos ya. Ya, malam Bang. Iya. Begini, saya mau menanyakan terkait dengan beberapa opsi yang sudah berjalan saat ini. Ada opsi 1, opsi 2, opsi 3, opsi 4. Ya. Begini Bang, banyak rekan-rekan kami bertanya, apakah kalau tidak mengikuti opsi-opsi yang lain, terfokus di opsi kedua, sementara akun dilihat katanya ada yang bilang, kok kosong-kosong ya, 0,00 nggak ada harga. Jadi apa yang mau dijual gitu kan? Maksudnya gini, jadi tidak mengikuti mining, tidak mengikuti prediction dan sebagainya, hanya fokus mengandalkan di opsi kedua misalkan kan. Oke lah kita modalin nggak apa-apa lah, namanya kita bisnis ya, jadi harus keluar modal. Itu yang dipertanyakan, apakah itu bisa cuan hanya cukup mengandalkan di opsi kedua gitu loh, maksudnya tidak mengikuti dengan yang lain gitu. Boleh, enggak apa-apa. Opsi 2 itu mesti cuan, Bang, mesti cuan. Kenapa? Karena memang kita modalnya kecil sekali, Gaspi BNP dan Gaspinya CTCP 0,01 per akun. Nah itu dapatnya rata-rata di angka $1 sampai 1,5. Tapi caranya harus dikombinasi dengan prediction di opsi yang ketiga supaya kita biaya remove-nya nanti jauh berkurang. Begitu, Bang Edi. Bukan, tidak mengikuti prediction, hanya cukup mengandalkan modal begitu kan. Cukup mengandalkan di opsi kedua. Ya namanya remove itu kan memang resiko. Kalau memang ada keuntungan remove 17.000 nggak apa-apa. Hanya masalahnya ini, tadi banyak yang keluar ke saya, kok nggak ada harga CTCP itu kan. Apa yang mau dijual? Nggak apa-apa lah, 17.000 nggak apa-apa, yang penting kan ada sisa. Apa sisa 10.000 kayak 5.000 kayak nggak apa-apa gitu loh. Ini nggak ada angka gitu loh. Di akun saya, di akun yang lain juga dia bilang nggak ada angka, nggak ada nominal harga. Itu masalahnya. Ada, di TP harganya sekitar Rp178. Ya. Jadi itu 0,009 karena itu hanya 2 digit, jadi 00, 9-nya nggak kelihatan. Oh iya. Ya, itu satu. Yang kedua gini Bang, kalau mau dapat untung jangan hanya opsi 2. Kalau opsi 2 bisa untung bisa buntung. Kenapa? Kalau kita langsung remove pas harganya turun, dapatnya bukan 12.000, dapatnya bisa 16.000, bisa 15.000. Nah, saran saya klaim opsi kedua dan manfaatkan itu di prediction. Misal nih, pengalaman saya nih Bang Edi ya, 10 akun itu nanti di trading balankan istilahnya begitu, di long shot ya. Long shot sehingga ada 5 win, ada 5 loss. Sehingga nanti yang 5 ini kita long shot lagi, tinggal 4 yang di long shot kan tinggal 2 sama 1 3. Nah itu baru di remove dengan $3 kita bisa dapat rata-rata pengalaman saya di angka ya 60 sampai 100.000. Begitu Bang Edi. Itu masalahnya Bang Santos, itu masalahnya tadi saya kan mendengar ya, mengikuti Zoom beberapa kali, kalau ada Zoom pasti saya masuk, sekalipun saya nggak bertanya gitu kan. Itu masalah yang tadi saya dengarkan tadi, yang long shot itu gagal begitu loh.
Gagal gimana maksudnya? Gagal. Iya, begitu loh. Jadi kan simpel saja tanyanya sih. Kalau nggak mengikuti opsi yang lain, cuma mengandalkan opsi kedua, oke lah, masalah remove itu mau 17.000 nggak apa-apa. Tapi kan ya dikasih keuntungan lah. Jangan kayak sekarang. Mau remove satu akun kalau nggak ada keuntungan gimana? Apa yang kita mau dapat gitulah. Kan begitu. Longshot gagal gimana maksudnya? Gagal gimana maksudnya? Iya, tadi saya dengar katanya longsot itu kan nggak jadi, katanya gagal gitu loh. Bukan, kemarin memang terjadi bug. Ada kasus longshot semuanya kalah, ada kasus longshot semuanya menang. Nah, ada bug itu. Nah, tapi sekarang udah normal, 2 hari ini udah normal. 2 hari ini udah normal, nggak ada masalah. Saya juga ngeklaim tiap hari. Kebetulan waktu pas ada bug itu saya juga nggak kena, tetap longshot tetap dapat. Artinya gini, dari 20 akun kita longshot itu mesti 10 akun menang, 10 akun kalah. Mesti gitu Bang. Makanya saya sarankan kalau mau cuan jangan hanya opsi 2 toh, dikombinasi dengan prediction longshot. Itu pengalaman saya, 100 akun bisa dapat sekitar 800 sampai 1 juta. Begitu Bang Edi. Oke, yang terakhir Pak Santos, ayo Bang Santos ini ya. Yang terakhir sekali ini ya, kalau prediksi Bang Santos ini, CTCP ini prediksinya bakal naik nggak ya kira-kira? Jadi gini, saya juga sempat tanyakan hal itu dengan Bang Hendrik. Kemarin kita ketemu, kemudian ngobrol banyak tentang bagaimana sih masa depan CTCP ini. Nah, saat ini developer kan masih memegang CTC dalam jumlah yang banyak, belum tersalurkan semua. Makanya kalau ini saya menilai, kata Bang Hendrik, ini namanya sebenarnya bukan airdrop, sebenarnya namanya retro airdrop. Dan itu biasa dilakukan oleh developer-developer di luar negeri. Ya, namanya retro airdrop. Airdrop yang berbayar, misalnya gitu, ada gas fee di situ. Termasuk ada orang-orang airdrop yang staking itu juga berbayar, misalnya begitu. Jadi namanya retro airdrop ya. Kalau yang CTC kemarin itu murni airdrop karena semua dikasihkan gratis, itu murni airdrop. Tapi kalau yang ada gas fee kemudian ada staking itu ada berbayar, misalnya itu retro airdrop ya, seperti itu. Nah, ini karena mereka masih pegang banyak CTCP-nya, makanya disalurkan, dibagikan lewat opsi 2 supaya kita ini dapat ya. Kemudian nanti dijual ataupun ditradingkan sehingga nanti semakin banyak CTCP yang akan dibagikan. Itu pertama. Yang kedua, dengan mining opsi yang keempat itu juga sama, membakar istilahnya CTCP airdrop kita sehingga semakin banyak akun-akun yang terbakar istilahnya begitu, yang mendapatkan koin BTCP diganti koin BTCP. Seperti itu Bang, sehingga nanti kalau itu sudah terdistribusi dengan jumlah tertentu, DEP itu akan berangsur-angsur membeli kembali CTCP karena ekosistem yang tercipta, 10 ekosistem yang tercipta nanti semuanya akan membutuhkan CTCP. Jadi yakin saja insya Allah proyek ini akan terus berjalan. Nanti kalau ekosistemnya sudah terbentuk semua, maka nanti akan ada kenaikan CTCP. Begitu Bang Edi. Oke. Terima kasih Bang Santos ya penjelasannya ya. Mudah-mudahan CTCP itu bakal tidak hilang, akan terus maju, akan terus dikelola oleh DEP dengan baik begitu kan. Kiranya itu saja Bang Santos ya. Siap Bang Edi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Edi. Tetap semangat ya. Kita lanjut dengan Bang Sahrito. Wah, ini Ustadz kita dari Madura. Moga silakan Bang Sahrito. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten, mohon maaf beberapa kali telepon sudah saya angkat Bang kemarin karena di OTW. Gak apa-apa, mungkin saya udah mengerti kalau gak diangkat sama leader saya mungkin udah sibuk. Iya siap. Gimana Bang? Ya.
Ya gini aja Bang Santos, kalau saya intinya sepenting silaturahmi hadasu mesti masuk itu. Siap, Bertanya tetap masuk karena silaturahmi ini baik di darat maupun di udara itu tetap menambahkan rezeki gitu aja Bang. Siap. Ya kalau saya Bang Santos, kalau berbicara masalah kata siapa itu juga terima kasih kepada teman saya yang dari Bandung itu. Iya, tadi udah muncul juga dari Bang siapa tadi. Marian saya itu kemarin tuh. Itu Ya, ya alhamdulillah juga mendapatkan cuan di situ, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bang siapa yang namanya itu, cuman profilnya TV dari situ. Gitu Bang Santos. Kalau saya kan kalau dibilang bikin akun 1000 itu udah modal udah kembali itu sebetulnya. Jadi ya udah sebelum listing udah dapat keuntungan itu udah kembali, apalagi sekarang itu dengan melaksanakan arahan daripada Bang Hendrik, Bang Santos juga semua leader-leader ya, kita pertama fokus di di Oksi 2, dan dengan adanya Global Prediction alhamdulillah saya minta diajarin kepada Bang siapa itu yang dari Bandung tadi, ya dapatnya hasilnya 70 akun itu bisa dapat 3.000 saya Bang. Wah, alhamdulillah. 3.000. Makanya sekarang itu untuk melaksanakan mining, alhamdulillah kasfinya itu dapat dari situ Pak. Iya, alhamdulillah. Siap. Dapat di situ. Jadi meskipun sekarang mining berapa kali, insya Allah gak kewalahan tentang masalah kasfi itu. Langsung di remove, dengan saya langsung ditukar jadi BNB itu. Siap. Nah, cuman sekarang Bang Santos karena adanya Oksi mining ini tinggal berapa, saya 12 kemarin itu di Oksi 2 12 akun dapat 88. Jadi dengan saya udah didiemen dulu karena ada yang paling ringan menurut pikiran saya itu di mining ini. Itu aja. Saya langsung fokus ke mining aja sekarang. Yang Oksi 2 karena saya BNB masih ada, udah biarin aja dulu kata saya, dihentikan gitu. Siap. Nah begini Bang Santos, kalau menurut pikiran saya dengan adanya mining gitu, yang ada 2 orang yang mengetuk itu, anggaplah dia sebagai developer sama apa namanya, sama order lain, sama yang paling di atas kita itu maksudnya, ini perkiraan saya, cuman bisa jadi pedoman kepada teman-teman biar gak ngoceh-ngoceh masalah BNB aja itu. Ya masalah itu sebetulnya yang mining 2 orang itu mengambil ongkos dari kita itu. Kalau gak diongkos BNB dia tidak bekerja Bang. Oke, siap. Tidak bekerja. Jadi biar teman-teman itu paham, biar gak bisa bicara masalah BNB-nya mahal kok gimana, itu ke situ aja, karena dia juga mengambil ongkos. Coba buktinya kalau gak diongkosin, di mining tidak ditaruhin BNB, jalan Bang gak itu? Kan gak jalan kan? Itu. Jadi supaya teman-teman itu sadar, intinya remove itu dia ngambil titipan sebetulnya. Contoh, saya di remove itu dapatnya mining berapa, 100 misalnya, itu di remove 17.000 cuman biayanya, anggaplah ongkosnya, dia ngambil titipan, mau dijualin sama developer kan begitu. Iya. Siap. Jadi diongkos kepada teman-teman, ngasih ongkos kepada mereka itu ke dev, ditolong jualkan. Ini Pak Sarito punya kamu udah dapat sekian, ya berarti kita dapat untungnya gitu aja Bang, begitu maksud saya. Jadi kepada teman-teman supaya memikirkan juga dengan adanya Oksi mining ini, sebetulnya yang membayar adalah kita, dalam artian kita bayar kasfi kan begitu Bang. Siap. Jadi tetap masih untung karena dia cuma ngambil titipan. Kalau tidak dikasih ongkos ya berarti tidak jalan. Ya mudah-mudahan yang 2 orang itu yang pakai ketok-ketok palu itu setelah dapat ongkos banyak, mudah-mudahan tidak udah saya udah gak mau lagi lah. Ini ongkosnya udah banyak.
ongkosnya udah banyak dari Mas Arito. Semoga dia tidak ngambek. Semoga dia tidak ngambek. Gitu aja. Jadi kita harus ke sana itu biar teman-teman biar gak terlalu bosan-bosan itu. Jadi kita semuanya namanya yang Bang Santos tadi itu apa namanya, bukan airdrop apa Bang? Airdrop apa tadi itu? Retro. Retro. Jadi kita semuanya pakai modal, pakai ongkos, kan begitu Bang sebetulnya. Ya gitu aja Bang Santos. Saya sekarang untuk opsi kedua itu sudah saya hentikan dulu. Saya fokus ke ini gitu. Cuman saya itu yang diambil sekarang, saya juga mencoba kemarin yang coba punya 100, saya kerjakan juga udah habis, dapat 9 gitu yang 100. Tapi saya mikir juga, kalau cuman itu kan kasfinya tambah banyak kata saya. Udah di akun yang 14.000 aja itu dengan saya ditumpuk di situ Bang. Jadi ya mungkin kan yang lain meskipun akun yang masih banyak kan nggak bakalan hilang nanti Bang. Masih ada opsi sebetulnya selanjutnya kan. Betul. Ya kepada teman-teman ya, kalau mau sekarang kalau masih ada kasfinya ya, kalau udah kasfinya udah gak ada ya di remove lagi di opsi kedua itu. Oke, siap. Dan masuk ke dalam itu kan terserah sendiri-sendiri. Makanya di sini juga Bang Santo juga sama developer itu mau yang mana kita opsi kerjakan, kan gitu aja. Betul. Ya, kalau saya sendiri sekarang karena yang mau bikin ongkos sudah ada di Presi 1 kemarin setiap hari dapat, ya itu aja. Sekarang fokus ke ini mining. Dan ini kalau di mining Bang Santos, kalau meskipun yang punya habis 1 aja masuk ke Bitget Wallet. Kalau Bitget Wallet seneng nyantai itu. Jadi gak usah banyak-banyak pencet-pencet itu. Kalau di Bitget Wallet itu cuman liatin aja, kalau udah konfirmasi pencet, kalau udah itu pencet, itu enak itu. Sambil baca salawat kita bisa. Ya, siap. Ya. Oke Bang, siap. Terima kasih Bang Santos, sedikit aja cuma silaturahmi di grup ini, dan mohon maaf kepada teman-teman yang saya mendengarkan di grup ini. Mudah-mudahan sama-sama memaafkan atas kesalahan saya dan selanjutnya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sahrito. Kita lanjut dengan Bang Herdianto kalau salah ya, Mas Ponti dia. Monggo Bang. Ya, baik, terima kasih Pak Santos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Amin. Begini Bang Santos, sekedar sharing saja begitu ya. Saya coba cermati dengan munculnya opsi pertama, opsi kedua, kemudian sampai prediction, kemudian sampai mining ya. Yang saya coba tangkap ini adalah strategi depth untuk membakar wallet, sekaligus untuk mengetahui wallet-wallet yang aktif dan tidak aktif ya. Wallet semua atau holder-holder yang aktif dan tidak aktif. Kemudian dengan adanya prediction, mengadu dan lain sebagainya, saya coba cermati itu tujuannya barangkali untuk burning ya, untuk membakar gitu ya, membakar koin-koin dan lain sebagainya. Namun demikian efeknya kok belum begitu kelihatan gitu ya, dengan adanya burning dan wallet-wallet yang sudah terbakar segitu banyaknya, koin-koin yang sudah terbakar gitu ya, harga pun tidak tertahan gitu loh, tidak tertahan gitu, sehingga saya juga sedikit ragu, cemas dan lain sebagainya gitu ya, terkait dengan kapan DEP melakukan buyback itu ya. Sedangkan dari harga $7 sampai ke 0,009 gitu kan, sangat jauh sekali turunnya. Ini pasti akan menimbulkan trust gitu ya, akan menimbulkan trust. Walaupun opsi-opsi ini memang tujuan jangka panjang DEP, namun dengan harga yang tidak tertahan seperti ini dan belum adanya DEP melakukan buyback,
ini pasti menimbulkan keraguan, tanda tanya dan lain sebagainya di kalangan invest ya. Apalagi kita coba sempet turun kita beli, cuman kan nggak ketahan gitu ya. Nggak ketahan. Nah ini menurut Bang Santos sendiri bagaimana ini kondisi ini gitu ya? Kalau kita coba cermati alur pikirnya Dev ini loh, iya kan? Jadi gini, saya sempat tanya gitu itu memang saya sempat tanya itu ke Bang Hendrik. Kemarin terus terang saya ketemu beliau ya. Kita bicara tentang konsep ekosistem CTCP ke depan. Saya sempat tanya masalah harga juga karena saat ini memang masih terjadi bearish ya, yang itu melanda semua koin ya, terutama koin maupun mental kuat ini semuanya turun ya. Lagi BTC juga jauh hari turun. Nah ini kalau dinaikkan pun kemarin itu informasinya juga tidak akan menolong ya. Nah salah satu strateginya dia memang dia hanya beli, kemudian kita jual lagi. Saya lihat itu kan ada chartnya kan mesti beli, kemudian turun lagi. Dan ini sebenarnya Dev sudah, informasi dari Bang Hendrik sudah mengeluarkan 5 juta US dollar. Kenapa? Ya karena mulai dari kemarin 10 juta US dollar ini sudah sekarang tinggal artinya kan tinggal berapa itu ya. Nah, tetapi mereka juga tidak akan membiarkan ini sampai 0 rupiah lah. Saya yakin itu, dan itu Bang Hendrik juga yakini. Mereka punya perhitungan, punya strategi bagaimana nanti untuk kapan mereka naikkan. Begitu Bang. Jadi strategi yang Abang analisa tadi sama seperti yang saya analisa, bahwa mereka memang saat ini lagi membagikan CTCP ini ke semua member ya, ke semua akun, ke semua wallet. Makanya kita ini di Bang Hendrik kemarin minta digencarkan zoomnya ke teman-teman untuk apa? Claim opsi 2, kemudian ke prediction, kemudian lakukan mining. Terus begitu sehingga apa? Kita juga tidak mengeluarkan duit baru, intinya begitu. Jadi saat ini lakukan opsi 2, main prediction, kemudian mining. Terus begitu. Sampai nanti saatnya BTCP yang kita mining juga habis, dan CTCP yang sudah banyak terdistribusi pada kita, nanti mereka akan buyback lagi. Begitu infonya Bang Herianto. Baik. Kemudian begini yang kedua, ketika kita melakukan klaim ataupun mining untuk BTCP dengan gas fee yang memang kelihatannya kecil, ya kan? Tapi kalau kita hitung secara nominal gitu ya, per 100 CTCP atau per wallet dengan nilai konversi 9 yang kita dapatkan 9 BTCP itu paling tidak 2.500-an ya. 25.000. Iya. 25.000 itu kalau dikalikan sekian itu sudah nilainya luar biasa juga. Saya sempat menghitung kalau dia 10 juta saja itu sudah berapa miliar gitu kan. Ya betul, ya. Ini tujuan akhirnya seperti apa sebenarnya Dev ini, gitu kan? Makanya tadi apakah dia untuk membuyback ataukah hanya sekedar untuk menaikkan BTCP nantinya? Nah, ini yang barangkali perlu juga ada keterbukaan di situ, Bang Santos. Terima kasih. Ya, jadi gini, makanya saya sarankan ya dari Bang Hendrik juga lakukan opsi 2, kemudian karena itu biayanya sangat murah, ya kan? Nah, kemudian lakukan prediction ya, long shot, segera jual, jadikan BNB untuk mining ya, untuk mining di opsi yang keempat. Nah, memang saya juga menghitung Bang. Jadi kayak kemarin kalau saya punya 1 juta CTCP ya di akun saya itu, saya butuh sekitar 170 juta untuk menghabiskan 1 juta airdrop saya yang CTCP. Ya, betul. Saya bilang ke Bang Hendrik, ini besar dananya, dan developer terima duit gede.
oke lah ya teman-teman ini katakanlah tidak keluarkan duit lagi karena memang klaim opsi 2 prediction mining kan. Tapi masalahnya nanti saat harga itu dibuka, begitu kita jual harga kan ngedrop, ya kan? Masih ya, udah pasti. Nah, otomatis ya pasti ya. Nah, apa yang dilakukan oleh DF? Beliau bilang katanya lah dana-dana yang masuk, gas fee yang masuk itulah yang digunakan untuk buyback lagi Bang Santos. Oh, ada jadwalnya, ada. Nanti mereka akan ada buyback per berapa hari gitu, per berapa itu ada nanti ada begitu Bang Herianto. Teknisnya berarti untuk BTCP. Untuk BTCP ya betul. Untuk CTCP-nya sendiri? Sama nanti saat CTCP yang dibagikan ini opsi 2 kemudian mining semua kan sudah pada habis nih akun-akunnya. Nah, CTCP juga sudah banyak terdistribusikan. Kita juga akan ya naikkan lagi karena saat ini pun mereka masih punya banyak. Untuk apa beli? Ya beli hanya untuk menjaga market naik sedikit, ya kita jual naik sedikit. Intinya mereka mesti tidak akan menolkan harga, intinya gitu aja gitu. Seperti semoga tidak sampai rug pull ya. Kalau kalau rug pull enggak, insya Allah Bang Hendrik jamin insya Allah enggak ya. Kalau mau rug pull dari awal kemarin Bang. Ya siap. Oke. Gitu Bang Herianto ya. Oke. Ya semoga kita tetap sama-sama semangat gitu. Amin. Ya, siap. Ya. Baik, saya rasa itu saja Bang Santos. Terima kasih Bang Herianto. Oke, siap. Semua informasinya. Salam untuk semua teman-teman yang ada di Zoom ini. Ya. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Amin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Herianto. Atas sharing, atas semangatnya yang luar biasa. Ya, kita lanjut yang terakhir nih, Bang Mokhtar Hadi. Mau silakan Bang. Bang Mokhtar Hadi, open mic Bang. Halo, Bang Mokhtar Hadi. Halo, Bang Mokhtar Hadi. Oke. Bapak Ibu sekalian, tidak terasa udah hampir 2 jam ya Bapak Ibu ya kita ngobrol, kita sharing tentang CTCP. Dan insya Allah ya CTCP akan terus ada dengan konsep ekosistem yang luar biasa yang belum pernah ada memang. Jadi ini memang luar biasa. Kita lihat di sebelah kemarin ya CTCP pun harganya juga hancur. Kenapa? Karena ekosistemnya tidak ada ya, tidak disiapkan. Tapi CTCP belajar dari situ sudah mempersiapkan ekosistem yang berkelanjutan. Dan ada 3 opsi-opsi yang kita juga belum tahu, tetapi itu insya Allah nanti berkaitan dengan wallet kita, airdrop reward kita juga ada di situ juga nanti, sehingga tetap semangat ya teman-teman, lakukan seperti saya bilang opsi 2 claim prediction, kemudian gunakan itu untuk memining BTCP, sehingga kita tidak mengeluarkan dana baru Bapak Ibu ya. Jadi berapapun yang Anda dapat di opsi 2, di prediction, langsung jual, kemudian gunakan itu untuk mining di opsi yang keempat, mining BTCP, yang insya Allah info dari Bang Hendrik, harga sudah di 10 sampai 15 dolar per BTCP. Oke Bapak Ibu, saya lagi terima kasih atas atensi, atas kebersamaannya, tetap semangat, kabarkan ke semua teman-teman yang masih positif, untuk lakukan hal-hal yang tadi opsi 2, prediction dan mining, sehingga nanti kita segera bisa menikmati koin BTCP yang harganya insya Allah luar biasa. Dan sekali lagi tetap semangat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses together.